Semakin jauh sebuah perjalanan berjalan, kadang kita bukan hanya melihat tempat baru, tapi juga belajar memahami kehidupan orang lain. Dan perjalanan Arung Tepian kembali berlanjut. Setelah banyak penumpang turun di Tering, kapal Nur Fitri Indah kembali bergerak menuju ke Longbagun, melewati kehidupan yang sejak dulu tumbuh di tepian Mahakam. Di kota besar mungkin kita terbiasa semuanya serba dekat dan mudah, tapi di sini sungai adalah satu-satunya jalan yang menghubungkan kehidupan. Dari Mahakam, orang pergi sekolah, mencari nafkah, membawa hasil kebun, hingga bertemu keluarga yang tinggal berjauhan di pedalaman. Dan kapal taksi Mahakam seperti Nur Fitri Indah ini bukan sekedar alat transportasi, ia adalah penghubung harapan bagi banyak orang. Dan di momen seperti ini saya mulai sadar, banyak saudara kita di pedalaman yang hidup begitu dekat dengan alam, sekaligus bergantung penuh padanya. Saat air surut, perjalanan tertunda. Saat BBM naik, biaya hidup ikut terasa semakin berat. Namun, kehidupan harus tetap berjalan. Dan mungkin inilah alasan kenapa perjalanan di Mahakam terasa begitu berbeda. Karena sungai ini bukan cuma tentang tujuan perjalanan, tapi tentang perjuangan hidup orang-orang di sepanjang tepian. Buat yang penasaran bagaimana kelanjutan cerita Arung Tepian, simak videonya sampai selesai. Let's go! Ini banyak penumpang yang transit di sini. Bang Roland kayaknya juga transit di sini. Mana dia? Ini kapalnya nggak lama sandar di sini, nggak sampai 15 menit. Kita udah olah gerak untuk keluar dari Pelabuhan Tering. Olah gerak. Kapalnya udah olah gerak. Aduh, aku pengen beli buah itu tadi, Le. Lupa mau beli. Enak itu buah mata kucing itu. Bang Roland lanjut naik speed, teman-teman. Nih masih banyak speed yang mau menurunkan barang, teman-teman. Dia pindah dari sana karena biar kapal-kapal yang tadi itu bisa merapat, speednya bisa rapat ke dermaga. Kapal kita mundur, pindah dermaga. Itu ada yang udah berangkat speednya, teman-teman. Langsung gas. Ini pakai motor 200 ya. Rata-rata satu ini. Ini teman-teman, ya pakan ternaknya kembali diangkut. Tadi yang penuh dibawa pakai bot itu. Si kakek sendirian lagi nggak ada keneknya. Ini perahu Ces tadi yang dibilang Bang Ronald. Bentuknya unik ya, yang belakangnya ada lubangnya gitu. Ini pakan ternak juga diambil. Ini bahkan kamu bawanya banyak banget tadi. Cukup lama teman-teman berhentinya karena unload tadi yang pakan ternak itu, pakan ikan itu ternyata teman-teman, pakan ikan apa tadi, tenggelam kalau nggak salah namanya. Nah ini nih, ini berkarung-karung itu pakan ikan itu. Kayaknya sini banyak peternakan ikan kali ya di sini, kerambak-kerambak itu mungkin ya. Ini kapal penyeberangannya seperti ini teman-teman. Oh ya teman-teman, tadi ngobrol sama Bang Roland kalau dari Longbagun menuju Samarinda itu ada speedboat langsung, speedboat seperti ini teman-teman di depan itu harganya 1 juta, berangkat dari Longbagun pagi sampai Samarinda sore. Jadi kebayang ya,
12 jam kebanting-banting di speedboat seperti itu rasanya kayak apa. Tapi ya tahu tuh, nanti kalau ada kesempatan kita cobain. Oke teman-teman, sampai jam 11.20 belum berangkat. Ini kayaknya masih nunggu proses unload pakan ternak ini. Saya banyak banget tadi di bawah. Ini lagi ada proses unload barang teman-teman di sini. Nurunin barang-barang kemarin karena memang logistik ini dibawa dengan kapal ini ya. Sama kayak kemarin KM Jelatik yang ke Selat Panjang itu kan isinya jauh logistik semua tuh. Ini tadi tuh banyak kan ini pakan ternak, pakan ikan. Mungkin banyak ikan, banyak peternakan ikan di sini. Ini yang tadi malam di Muara Muntai kita ambil. Bola merahnya kayak gini. Jajan pink 10.000 di sini. Oke teman-teman, jam 11.54 kita berangkat lagi dari Tring dan kita di sini 2 jam ternyata teman-teman. Tadi kita sampai jam 10, berangkat lagi jam 12. Tadi lama bongkar pakan ternak, pakan ikan kayak banyak banget kan bawa kemarin. Makanya orang-orang yang pengen cepat itu tadi lanjut naik speedboat dari sini langsung ke Ujo Bilang ataupun ke Longbagun. Ini pelabuhannya langsung sepi tadi. Tadi kan pas ada kapal datang rame itu. Ini kalau travel tuh katanya di situ tuh di depan tulisan selamat datang itu ada travel ke Samarinda, ke mana-mana katanya. Kata Bang Roland tadi. Ini sungainya tuh surut jauh teman-teman. Itu bekasnya kelihatannya antara tanah dan rumput. Biasanya sampai yang batas akhir itu rumput. Itu bekas surutnya tuh teman-teman. Nah, setelah berangkat dari Tring, penumpangnya sudah berkurang teman-teman, sudah banyak yang turun. Di penumpangnya udah banyak yang kosong teman-teman tempat tidurnya. Sudah banyak yang kosong. Ini Pak Ade kelaparan untuk makan dulu ya. Ini sandalnya dilepas kalau mau ke dapur. Makan dulu lor, kita makan pakai soto. Teman-teman, jam 12.43 kapalnya muter, nggak tahu ngapain. Kayak mau ke rumah kecil itu, rumah aku. Kita mau ke sini kayak teman-teman mau ngedrop barang mungkin. Ya nurunin pakan ternak di sini teman-teman. Karena bapak ini punya keramba di kali. Itu ikannya banyak banget tuh, ikan apa itu ya, nurunin pakan ternak, pakan ikan. Langsung gas lagi. Oke teman-teman, ini penyeberangan di Long Iram, nyebrang ke sana teman-teman, penyeberangannya. Nah itu tuh kapal penyeberangannya buat nyebrangin motor. Dan di sepanjang Mahakam tadi itu banyak banget ya tempat-tempat penyeberangan seperti ini. Jadi memang gak bisa dibikin jembatan karena banyak kapal-kapal besar lalu lalang, kapal tongkang gitu. Tadi di dekat Turing itu ada bekas rencana pembangunan jembatan yang nggak jadi-jadi. Mungkin salah satunya juga karena itu, karena daerah ini masih dilewati kapal-kapal tongkang pengangkut batu bara. Jadi ya alternatifnya bikin penyeberangan dari perahu seperti itu atau kapal seperti itu. Ini sampai mobil aja bisa masuk loh teman-teman. Nah itu mobil bisa masuk ke penyeberangan. Ternyata nggak satu dermaga aja, ada beberapa, 1, 2, 3, 4. Ada 4 dermaga penyeberangan. Jangan masuk penyeberangannya teman-teman. Makanya banyak banget lalu lalang perahu-perahu penyeberangannya. Kapalnya melipir ke sini beli es batu teman-teman. Ada tulisannya jual es batu. Asik ya rumah di atas air gini.
langganan nelayan kali ya, buat ngawetin ikan. Ada yang turun di sini di Longiram. Ini dermaga apung semua ya di pinggir kali kayak gini. Itu ada penginapan Mas Tua, toko Mas Tua. Ini loh rumah-rumah apung kayak gini tuh enak banget nih. Ini rumah-rumah apung kayak gini tuh enak kayaknya teman-teman. Jadi air banjir pun dia tetap ngapung di atas ya, nggak bakal kebanjiran. Nah, kayak perahunya Nabi Nuh kayaknya. Tadi yang turun adalah teman-teman dari NTT, kemarin sempat ngobrol karena mereka kerja di sawit kalau nggak salah ya di sini. Dan kata Bang Roland tadi itu ada juga orang-orang dari teman-teman dari Papua juga yang merantau ke sini untuk di sawit, kerja di sawit. Langsung gas lagi teman-teman, melanjutkan perjalanan. Ini di kantin terpantau sepi karena penumpangnya juga udah mulai sepi teman-teman. Ini ada yang jual BBM, depot BBM. Longiram, pertalite, solar, oli. Itu loh kayunya gede-gede itu yang kayu seperti ini yang dipakai buat bawahan ini, bawahan rumah apung. Wah ini kita ketemu kapal nih, kapal penumpang juga nih kayaknya nih. Makassar 02. Samarinda, Melah, Longiram. Ini ada SPBU Kompak. Jadi SPBU-nya ditongkang gitu teman-teman. Ini untuk ngawetin bahan makanannya, itu ada bekas kulkas tadi taruh es batu di situ. Jadi ini tuh kayak cool box jadinya teman-teman. Nah, oh di sini ada juga ding, ada refri, ada apa? Freezer, ada freezernya juga di situ. Itu ada freezer yang gedenya. Ini ada kayak teman-teman kapal-kapal kayak gini biasanya untuk dipakai untuk menambah emas kalau nggak salah ya. Ini tuh banyak di Mahakamulu kata Bang Roland tadi. Samarinda, Melah, Kering, Longbagun, PP. Ini kapal yang dari Longbagun teman-teman. Rem teman-teman nggak bisa gas langsung karena takut menimbulkan ombak. Ini dari tadi banyak sepanjang jalan sepanjang jalan di Sungai Mahakam ini. Tadi Longiram sih paling banyak.
jam 16:21 kita sampai di Mamaha Tepok Long Hubung. Ini kayak menurunin barang juga di sini teman-teman. Oke teman-teman, sepanjang perjalanan tadi kita sudah singgah di beberapa tempat. Salah satunya ya ini, Kampung Mamaha Tebok yang ada di Long Hubung yang sudah masuk ke dalam Kabupaten Mahakamulu. Waktu zaman COVID kemarin teman-teman, tempat ini punya peranan yang sangat penting karena post screening itu dilakukan di tempat ini. Jadi semua penumpang yang mau turun maupun mau naik ke Mahakamulu itu harus singgah dulu dan dites screening COVID di tempat ini. Oke, nggak lama setelah menurunkan penumpang kita lanjut lagi teman-teman. Ini kayak emang dermaga kampung ya. Jadi akses ke kampung itu lewat sini. Jadi setelah di Kutai Barat ini kita bakal nyisir atau berhenti di banyak tempat karena mungkin banyak penumpang yang turun juga di sini teman-teman. Penumpang ataupun barang. Nah kemarin di Kutai Kartanegara itu kan nggak banyak ya berhentinya. Nah di sini udah mulai banyak berhenti nih. Nurunin penumpang, nurunin barang. Kayak tadi kita di Tering. Di sini masih ada BTS tuh di sana. Masih dapat sinyal tadi. Tadi sempat blank lama sih dari Tering tadi. Dari mendekati sini sudah dapat sinyal lagi. Ini kita masih ada di Long Hubung teman-teman. Masih ada tonggang-tonggang. Ini tonggang apa? Oh ini tanker kali ya. Untuk bahan bakar kayak gitu. Kita akan ngelewatin ada pulau di tengah sungai kayak tadi. Kita lihat yuk. Ini di depan ada pulau di tengah sungai teman-teman. Jadi aliran sungainya dibelah jadi dua. Dan dari tadi banyak pelannya. Mungkin karena dangkal kali ya. Jadi kapalnya harus pelan-pelan melewati arus sungainya karena surutnya lumayan tinggi. Nah kalau kata Bang Roland kemarin kalau surutnya terlalu tinggi kapal ini nggak sampai ke Long Bagun gitu katanya. Sampai di daerah mana? Ada satu daerah gitu setelah apa namanya daerah? Lupa. Daerahnya masih asing buat saya jadi susah tuh kapalinya. Kayak Long Bagun, Long Pahangai, Long Apari itu nyebut tiga itu aja kayak sering lupa gitu. Lewat ibu kota dari Mahakamulu kalau nggak salah. Nah, ini pulaunya seperti ini, pulau di tengah kali, di tengah sungai. Nah, ini ya, dari tadi tuh jalannya agak lambat sampai kalau kata Bang Roland kemarin itu sampai ke daerah Ujo Bilang atau ke Long Bagun itu memang dangkal, airnya surut banget hari ini teman-teman, musim kemarau ini. Dan ini biasanya mempengaruhi juga untuk harga-harga barang yang ada di sana di Long Apari, Long Pahangai gitu, karena kapal-kapal tidak susah untuk masuk ke sana kalau lagi surut kayak gini. Jadi nggak tahu nanti kapal ini bisa sampai daerah mana. Nanti meskipun dia nggak bisa sampai ke Long Bagun, itu biasanya tiketnya akan dikembalikan, uang tiket sisanya akan dikembalikan. Jadi kita lanjut naik speedboat menuju ke Long Bagun. Let's go. Ini pulaunya, pulau di tengah kali, di tengah sungai Mahakam. Nanti aku tunjukin ini ya, peta dari Google Map-nya. Kebetulan masih ada sinyal, jadi aku bisa screenshot. Ada yang mancing juga tuh. Nah ini teman-teman, percabangannya. Jadi sungai ini terbelah jadi dua oleh si pulau ini. Ini ada yang tebar jala. Nah di sini kenapa nggak bisa kenceng-kenceng juga karena banyak nelayan di sepanjang sungainya teman-teman. Kayak tadi nih. Di sini tuh katanya banyak ikan patin di Sungai Mahakam ini. Tadi kata Bang Roland. Ikan patin ini ya, sungai ya, bukan patin ternak. Harusnya lebih enak sih patin sungai.
17.05 kita sampai di daerah mana ini nggak tahu. Akan ngedrop ke sini. Saya nurunin barang di sini deh. Oke teman-teman, jam 17.09 kita sampai di daerah Lutan, masih di Longhubung. Ini nurunin banyak barang. Ini ada depo LPG kayaknya di sini. Oke, di sini berhenti nggak lama. Setelah nurunin penumpang dan juga barang-barang, kita lanjut lagi menuju ke Longbagun. Sekarang jam 17.12, sebentar lagi sunset. Kita nungguin sunset di kapal nanti ya teman-teman. Ngeri ini loh, mualang gitu. Tadi kita berhenti di sini teman-teman. Ini rumah-rumah apung yang ada di sepanjang bantaran Sungai Mahakam. Di sana mataharinya mentorong banget terus. Oh, sunset, kita sunset harusnya bagus hari ini. Udah bocil-bocil ya. Ada lagi mandi main air lompat-lompatan tuh. Mau lompat lagi tuh kayaknya. Ini anak-anak pinggiran kali ini pasti jago-jago berenang nih. Ini ada pulau di tengah sungai lagi teman-teman, mendekati ke Longwai. Ini ada kapal yang bawa bangunan tadi, yang nggak bisa kencang karena full muatan. Ini ada percabangan sungainya. Yang sebelah sini kan dangkal, jadi nggak bisa dipakai lewat. Hanya buat kecil yang kapal-kapal kan lewat sebelah sini. Jam 17.41 kita sudah sampai di daerah Longhubung. Longhubung ini ternyata sudah masuk ke dalam Kabupaten Mahakam Ulu teman-teman, bukan Kutai Barat lagi. Ini suasana sore di daerah Longhubung. Oke teman-teman, jam 17.48 kita singgah di Datah Bilang Hilir Longhubung. Ini masuknya ke Kecamatan Longhubung kalau nggak salah, dan ini sudah masuk ke Kabupaten Mahakam Ulu, Mahalu. Jadi tadi kata Bang Roland, kalau sungainya kering biasanya dia berhenti di sini aja, tapi kayaknya ini lanjut teman-teman, mudah-mudahan ya bisa lanjut sampai ke Longbagun, nggak perlu transit ke Speedboat. Ini rumah-rumah warganya juga masih panggung teman-teman di sini. Datah Bilang, ini kayaknya agen-agen besar di sini, agen LPG, agen apa, agen minyak, gitu. Oli.
Panggalan LPG 3 kilo, Usman Ali, Data Bilang Ilir RT 03. Ada perahunya di Katrol hemat BBM nih. Ini kapal berkat hikmah yang bawa logistik bahan bangunan itu jalannya pelan banget teman-teman. Baru nyusul sampai sini, nanti kita susul lagi dia. Full muatan itu sampai penuh gitu. Ya ini kalau kita kelamaan di sini nggak bisa sunsetan di tengah sungainya teman-teman, ketutup ini, tutup bukit. Buset, ini kayunya gede banget itu kayu. Ini kayak rumah-rumah apung ini untuk peremajaan kayu-kayu yang dipakai itu tiap berapa tahun sekali ya? Kalian ada yang tahu nggak? Kalian kan bawahnya dia kayu seperti ini nah, kayu-kayu yang besar, terus atasnya dikasih bangunan. Ada nurunin kulkas kayaknya. Lemari es pembeku. Kocak. Ini langsung nanjak itu. Ayo le. Kuat sih kalau pick up kan. Ini nggak kebayang orang-orang sini kalau belanja Shopee gitu gimana ngirimnya ya? Sama pasti. Atau ada agennya? Ada yang nurunin motor baru juga tuh, kayak buat dealer di sini. Itu memang yang di sebelah tempat tidur saya tadi, bawa motor, dia bawa mobil-mobilan buat anaknya. Dia bawa mainan banyak banget tadi kan. Nah itu dia bawa mainan. Ke mobil-mobilan buat anaknya. Wah, perjuangan. Ya, kita nggak bisa sunsetan guys. Tutup ini, kayaknya masih lama ini di sini. Ini ada warga Data Bilang itu. Warga Data Bilang lagi nungguin barangnya mau diambil. Oke teman-teman, sepertinya kita nggak bisa sunsetan di tengah sungai karena ini kapalnya berhenti agak lama kayaknya di Data Bilang. Nggak tahu ini lagi nunggu kabar sungai di atas lagi surut apa enggak atau gimana. Kayak petugasnya lagi pada nyantai, malah tadi ada yang bawa motor keluar. Jadi kita nunggu di sini masih. Ini kita di atas masih lagi menikmati suasana Data Bilang ketika sore hari. Ini banyak rumah-rumah apung kayak gini ya. Dan ini kayunya gede-gede banget kayunya. Ini suasana di Data Bilang. Data Bilang ini udah masuk ke kecamatan Lohubung kali ya. Tadi aku lihat di map, di Google Map seperti itu tulisannya. Data Bilang Ilir nih teman-teman. Nggak tahu Data Bilang Ilir berarti ada Data Bilang yang asli ya, yang sana kayaknya belum. Terus senjanya itu di sana teman-teman, ketutup rumah-rumah dan bukit itu, jadi kita nggak bisa lihat.
Ya sudah, kita nikmati suasana senja di sini di pinggiran Sungai Mahakam. Ini ada bapak-bapak nelayan lagi gulung jaring, teman-teman. Kayak kita kita apa namanya? Ikuti. Lali aku orang ngomong apa gara-gara lagi menggulung jaring, ngikutin arus air sungai. Jadi dia nggak ngidupin mesin tuh. Persiapan nanti malam kata si nyari sepertinya, dan sementara ini sampai di Data Bilang Ilir. Mari kita menyusuli hutan. Oke teman-teman, selamat sore. Sekarang jam 18.34. Kita masih ada di daerah Data Bilang. Ini sudah masuk ke Kabupaten Mahakam Ulu ya teman-teman. Dan tadi kita datang sini sekitar jam berapa ya? Ya udah lumayan lama di sini. Ini nggak tahu kita kapalnya mau sampai mana. Karena tadi Bang Roland sempat bilang kalau sungainya surut, itu kapal biasanya akan berhenti di Data Bilang. Terus nanti penumpangnya yang mau cepet itu di shuttle atau kalian naik speed untuk menuju ke Ujo Bilang ataupun ke Long Bagun. Kayak saya ingat teman-teman namanya. Dan ya, belum ada tanda-tanda, nggak tahu, semoga aja sih ini masih proses nurunin barang. Tadi kan barang-barangnya banyak banget di bawah. Ya, dan kita bisa segera melanjutkan perjalanan. Dan ini udah fiksi kita nggak bisa sunsetan kali ini di tengah sungai kayak kemarin. Dan kemarin beruntung banget kita dapat sunset yang bagus banget di tengah sungai. Karena ini sunsetnya tadi terhalang ini teman-teman. Nah, kehalang itu. Ini masih lumayan kita dapat semburat-semburat dan suasana kampungnya seperti ini. Dan ya kita tungguin bagaimana nanti selanjutnya. Ya kita berharap sih segera berangkat ya, supaya kita bisa sampai di Long Bagun dan masih sempat untuk nyari suite untuk ke Longapari atau Long Pahangai. Oke, kita tungguin, semoga segera berangkat kapalnya. Let's go. Suasana senja di Data Bilang Ilir namanya teman-teman. Nggak tahu apakah ada Data Bilang yang nggak ilir di sana atau ini pemekaran dari Data Bilang, jadi namanya Data Bilang Ilir. Ini kita masih di atas santai bersama juragan. Ini ngadi-ngadi, kemarin tuh pertama ngajakinnya naik ALS ke Sumatera. Naik ALS ke Sumatera, tiba-tiba ceng. Nggak pengen Mahakam dah. Ya wes gas gitu. Ya udah, lanjut sampai sini. Oke, kita tamatkan. Semoga sampai di Longapari. Selamat sampai sana, karena sebenarnya agak jiper sih teman-teman. Kesana itu karena lihat video-video orang itu riamnya kan atau speedboatnya sampai ngetril gitu loh, melewati riam itu kayak apa ya, air terjun mini gitu di sungai. Jadi kalau kalian main arung jeram ya itu mirip-mirip seperti itulah, tapi ini bawa speedboat. Nah itu kan agak-agak gokil sih emang. Dan itu emang the one and only untuk menuju ke daerah Longapari. Makanya kalau lagi musim kering musim kering itu di sana mahal-mahal teman-teman. Kayak tadi Bang Roland bilang itu beras 10 liter itu harganya bisa sampai 1 juta. Pertalit itu 1 liter bisa sampai 25.000 di sana. Gokil. Itu mirip-mirip dengan Pulau Sabu. Pulau Sabu Rejua itu ketika lagi musim angin sama segitu juga. Kemarin malah sempat hampir 40.000 pertalit itu 1 liter di sana. 1,5 liter. Satu botol air mineral gitu dijualnya 40 sampai 45.000. Oke, lebih parah lagi di Pulau Salura. Pulau Salura itu terluar lagi dari Sumba, kita masih nyebrang lagi. Itu gokil sih harganya. Ya udah, kita masih nunggu proses bagaimana nantinya. Dan penumpang juga sudah mulai berkurang banget. Banyak yang turun di sini juga. Tinggal beberapa orang aja bebas untuk memilih tempat tidurnya. Ini enak banget nih goleran di bagian atas ini. Cuma kalau buat duduk kayaknya cepet capek. Karena posisinya jengking.
nungging gini lah, apa merosot itu loh guys. Oke teman-teman, sekarang jam 19.13. Tadi barusan dikasih tahu sama orang kapalnya kalau kita ternyata nunggu air teman-teman. Kalau airnya ini lighting piye to iki? Sik. Ini lightingnya di bagian Pak Ade guys. Oke teman-teman, tadi kita masih nunggu air. Lali harus ngomong apa cok? Ini lagi kita nunggu air. Oke teman-teman, sekarang jam 19.14, kita di sini masih di Datah Bilang Ilir. Tadi barusan dikasih tahu krunya kalau kita ternyata nunggu air. Jadi bener apa yang dikatakan Bang Roland tadi, kalau biasanya memang berhenti di sini lama gitu. Makanya tadi orang-orang tukang lightingnya kopret ini. Makanya tadi orang-orang itu pada transfer ke speedboat dari Tering tadi teman-teman. Karena memang di sini lama banget. Jadi ya kita nikmati aja petualangan kali ini. Let's go. Satu-satu sih guys. Kita mandi dulu. Ini lightingnya ini kurang ajar nih. No. Ya wes. Yuk kita mandi-mandi dulu, istirahat. Nanti besok pagi bangun ternyata masih di sini. Oke teman-teman, kita masih nunggu ini kapalnya. Ini lagi nunggu air, informasi air dari atas. Kalau surut begini dangkal, makanya tadi tuh jalannya pelan banget. Karena musim kemarau gini tuh surutnya tinggi banget, dalam banget teman-teman. Tadi hampir semeter lebih kayaknya itu tadi bekas air yang waktu pasang. Dan kita masih di Datah Bilang Ilir, dan hari ini tuh rembulan teman-teman. Nah itu ada rembulan purnama, bukan purnama sih, setengah. Kita masih nyantai di depan kapal dan penumpangnya tinggal di sini. Ini tadi ada yang jajan ke kampung Des, jalan-jalan ke kampung Datah Bilang. Terus dikasih saya lah ini. Terus di sini masa expirednya itu tanggal 13 Januari 2026. Ini udah diminum setengah. Dia udah habis. Ini tuh tanggal kadaluarsanya 13/01/2026. Dia udah diminum habis. Dia udah habis malah. Jadi buat kalian yang belanja di toko-toko di pedalaman seperti ini, dilihat dulu ya teman-teman. Ini tadi Pak Ade belanja di warung yang ada di darat. Oke teman-teman, sekarang jam 21.26, kita baru selesai makan. Pak Ade tadi makan soto, aku makan nasi campur, nasi rames. Dan tadi dia tuh ngide jajan di kampung, beli ini Floridina ini. Enak, langsung segerti tenggorokan ya. Pas udah habis baru lihat kadaluarsanya. Ini udah kadaluarsa dari tanggal 13 Januari 2026 kemarin. Dan saya udah hampir habis. Dia udah habis. Semoga besok gak kenapa-kenapa kami ya guys ya. Jadi pelajaran penting buat kalian kalau ke daerah-daerah yang remote seperti ini, diperhatikan tanggal kadaluarsa dari makanannya, karena memang ya kondisinya seperti itu. Oke teman-teman, sepertinya malam ini kita tidak akan melanjutkan perjalanan dan akan bermalam di Datah Bilang karena air sungai sedang dalam kondisi surut ya teman-teman. Jadi kapal tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan ya, mungkin ceritanya akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya.